Dalam beberapa hari terakhir ini terus terang saya agak penasaran kenapa Prabowo di berbagai kesempatan kampanye Akbar itu selalu joget-joget gitu ya. Ya oke lah kalau misalkan itu menjadi ciri khas dia gitu ya. Tapi kan nggak selalu harus dia ulangi di setiap panggung kampanye Akbar. Yang sedikit penontonnya gitu ya, yang masanya juga nggak terlalu banyak, tapi Prabowo joget-joget terus gitu. Jadi dari KPU sampai kemudian debat capres-cawapres, kemudian sampai di kampanye-kampanye Akbar di berbagai panggung di beberapa daerah, itu Prabowo selalu gini. Saya terus terang penasaran gitu. Kenapa Prabowo harus mengulangi gerakan yang sama? Dan kemudian ditepuki sama para penontonnya. Seolah-olah itu hebat luar biasa padahal cuma saya nggak ngerti gitu. Dan kemarin ketika Prabowo akhirnya kampanye dan datang ke daerah gitu ya, ada satu video yang menurut saya ini sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Sangat mengkhawatirkan, dan ini akan nyambung dengan soal joget-joget Prabowo tadi. Sebelum lebih lanjut saya bahas tentang Prabowo ini, silahkan simak dulu video berikut ini. Nah, kalau kalian perhatikan gitu ya, wajah Prabowo itu sudah tanpa ekspresi itu. Yang pendukungnya di samping-samping berteriak-teriak semangat Pak, satu putaran dan sebagainya. Prabowo, Prabowo. Itu wajah Prabowo itu sudah tanpa ekspresi. Kalau kita ngelihat matanya, ini matanya udah tatapan yang sangat kosong gitu. Mungkin orang akan bilang itu kecapean. Mungkin orang-orang akan merasa bahwa ya itu wajar karena Prabowo sudah tua, sudah lansia, sehingga kalau ada acara-acara padat sampai kemudian hadir di panggung-panggung kampanye yang begitu banyak orang di sekelilingnya, itu mungkin akan membuat dia jadi seperti itu gitu ya. Tapi ini bagi saya bukan sebuah video yang biasa, bukan hanya soal kecapean gitu. Tapi Prabowo seperti orang yang sudah nggak tahu mau ngapain. Dia ngeliat orang di samping kanan kirinya, itu udah kosong matanya gitu. Tatapan atau ekspresinya udah nggak ada, sehingga mungkin kenapa dia jadi joget-joget di panggung seperti itu terus-menerus, dan berbeda dengan panggung-panggung tahun 2014 lalu, di mana Prabowo kalau pidato berapi-api sampai gebrak-gebrak meja gitu ya. Itu sudah nggak terjadi hari ini gitu ya. Udah nggak kita lihat lagi, yang kita lihat malah joget-joget seperti itu. Itu mungkin karena Prabowo sudah nggak tahu mau ngapain, sehingga dia hanya melaksanakan apa yang diarahkan gitu. Disuruh joget, joget. Disuruh pidato, pidato gitu. Tapi dia udah nggak ngerti sebenarnya dia mau ngapain, itu dia sudah nggak tahu gitu. Dan dari tatapan kosong ini, dari wajah yang begitu lelah itu gitu ya, itu mungkin nanti secara kesehatan dokter bisa menjelaskan, tapi secara fisik atau stamina Prabowo dengan tatapan yang kosong seperti itu, terus terang saya itu jadi teringat dengan teori atau panduan ketika anak-anak, ketika saya dulu waktu masih sekolah gitu ya, atau masih baru lulus kuliah, itu diberikan panduan kalau untuk naik gunung misalkan gitu ya, dan kemudian ada wajah teman kalian yang sudah kelelahan, yang sudah ditanya, sudah jawabannya udah nggak ekspresif gitu ya, nggak ada rasa bahagia atau sedih dan sebagainya, ini sudah tanda-tanda bahwa dia tidak boleh melanjutkan perjalanan. Itu dalam teori yang saya dapat gitu ya. Saya dulu beberapa kali naik gunung gitu ya, di Semeru, di Papandayan, dan di Jawa Tengah pernah juga beberapa gunung gitu. Jadi saya kalau dengan rombongan gitu ya, kita harus lihat dulu tuh wajah mereka ini kalau sudah mau naik itu seperti apa. Apakah mereka ada wajah kelelahan, tapi kalau dibecandain masih bisa nyambung gitu ya, masih bisa ketawa, digelitikin masih bisa ketawa, itu situasi yang normal. Tapi kalau wajahnya kayak Prabowo ini, yang diberikan semangat Prabowo satu putaran, Prabowo satu putaran, mestinya dia senyum gitu, mestinya dia semangat gitu. Tapi tatapan matanya ini udah kosong gitu. Ini ciri-ciri orang yang
udah nggak boleh lanjut semestinya. Kalau dia orang naik gunung gitu ya, dia udah nggak boleh lanjutkan perjalanan. Nah, di kampanye akbar seperti ini gitu ya, ya memang sudah tinggal beberapa hari, tapi demi negara ini gitu ya, saya yakin memimpin negeri ini itu jauh lebih menantang dibandingkan hanya menaklukkan Gunung Semeru. Tapi ngelihat dari wajah Prabowo ini benar-benar sudah mengkhawatirkan. Dalam kesimpulan saya, dia sudah setengah sadar. Dia nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, ini kalau diteruskan, bagi saya ini bahaya. Sehingga saya mengajak dokter-dokter di Indonesia untuk mari bicara, mari melihat video ini gitu. Anda semua harus ngelihat. Pak Jokowi juga mestinya lihat nih video Prabowo ketika hadir di kampanye kemarin gitu. Lihat wajah dan ekspresinya. Ini Pak Jokowi kan pendaki gunung. Ini adalah wajah-wajah yang kalau ini ada bersama rombongan kita nggak boleh melanjutkan perjalanan. Kita harus langsung pulang nih. Karena stamina dan fisiknya ini sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Ini baru soal naik gunung gitu ya. Apalagi soal memimpin negara sebesar Indonesia ini. Ini jauh-jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan kita hanya untuk menaklukkan gunung. Jadi, bagi saya, Pak Jokowi, sekali lagi, sebagai sesama pendaki gunung, harusnya melihat wajah Prabowo seperti ini. Bapak harus segera membuat keputusan kira-kira apa yang harus dilakukan dengan orang yang sudah nggak ada ekspresi ini. Dan ini melengkapi analisa atau pernyataan Reza Indragiri yang mengatakan bahwa Prabowo yang joget berulang-ulang itu menunjukkan kalau dia sudah tidak sanggup mengelola informasi dan kemudian membuat respon yang tepat. Nah, kemarin itu kemudian tergambar bagaimana penjelasan Reza Indragiri ini bisa mudah kita pahami. Ketika para pendukungnya memberikan semangat, Prabowo sudah nggak ada ekspresi sama sekali. Nah, orang seperti ini secara kesehatan dia berbahaya gitu ya. Dengan tatapan yang kosong itu dia sudah mengerikan sekali gitu ya. Artian ya sudah nggak boleh dilanjutkan karena berbahaya bagi kesehatan dan staminanya. Secara emosi, secara kepemimpinan yang tidak mampu mengelola informasi dan kemudian membuat respon yang tepat, ini sama sekali tidak pantas untuk memimpin negara. Bahkan untuk maju sebagai calon pun ini sudah nggak pantas gitu. Jadi saya terus terang memang pendukung Pak Ganjar gitu ya. Tapi ngelihat Prabowo seperti ini, saya justru mengkhawatirkan situasi pasca 14 Februari nanti. Ini akan seperti apa kalau orang seperti Prabowo ini kemudian masih ada yang milih. Saya nggak ngerti gitu. Jadi naudzubillahi min dzalik kalau misalkan Prabowo bisa menang dengan Gibran ya, karena bansos sudah 600.000 sudah cair tiap orang katanya gitu ya. Kemudian beras sudah 60 kilo setiap orang juga sudah disebar-sebarkan. Saya nggak tahu apakah ini bagian dari upaya memaksakan satu putaran karena mungkin ngelihat fisik Prabowo, staminanya Prabowo dan sebagainya. Saya nggak ngerti. Tapi upaya Pak Jokowi dengan bagi-bagi bansos, dengan lebih aktif berada di Jawa Tengah untuk menggoyang atau menghabisi suara Ganjar dan PDI Perjuangan, itu patut untuk kita tanyakan kembali gitu. Apa tujuan Pak Jokowi? Karena kalau ngelihat wajah Prabowo, ini sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi kalau memaksakan Prabowo untuk menang bersama Gibran, ini seperti memaksakan sebuah pasangan yang kita tahu pada akhirnya Prabowo akan meninggal atau dia tidak akan mampu untuk memimpin Indonesia. Karena saya membayangkan gitu ya, dengan wajah Prabowo yang seperti itu, ini udah nggak layak jadi pemimpin ini. Dia udah minim ekspresi gitu. Dia nggak tahu informasi apa yang harus dia kelola dan kemudian dia ambil kebijakan atau keputusan. Nah, orang yang seperti ini mau kita jadikan pemimpin. Bisa-bisa semua keputusannya menjadi salah gitu. Nah, sementara kalau Gibran yang menggantikan, ini jauh-jauh lebih mengkhawatirkan lagi dibandingkan Prabowo-nya gitu ya. Dulu sempat saya bilang, ya Prabowo itu nggak apa-apa juga kalau memang dia mau maksa untuk maju sebagai capres lagi gitu ya. Tapi saya pikir awalnya waktu itu wakilnya bukan Gibran. Sehingga kalau misalkan terjadi masalah kepada Prabowo, wakilnya itu adalah orang yang kompeten. Tapi kalau Gibran, ini jelas orang yang sangat-sangat tidak matang. Sementara masalah di negara ini, itu tidak bisa diselesaikan dengan teori-teori dan ilmu pengetahuan yang terbatas. Gitu.
Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di negara kita ini, itu diperlukan kebijaksanaan, diperlukan akal budi. Bukan hanya sebatas pengetahuan atau ilmu yang bisa kita googling kapan aja. Nggak cukup. Kita butuh kebijaksanaan dan akal budi gitu. Sehingga kalau Gibran yang jadi, ini jauh lebih mengerikan lagi karena ilmu dia nggak ada gitu ya. Dia salah-salah soal greenflation dan greedflation, dan ketika nanya dia juga sebenarnya nggak ngerti apa yang ingin dia tanyakan. Ilmunya nggak ada, akal budinya nggak ada, kebijaksanaannya nggak ada. Sehingga itu yang tergambar dari Gibran ketika dia ikut debat cawapres atau debat capres. Dia tidak mau ikut aturan. Sehingga berkali-kali melakukan ekspresi yang begitu emosional. Begitu marahnya kepada para pendukung Ganjar dan Mahfud MD. Jadi, seperti ini. Jadi, dengan berbagai pelanggaran yang sudah dia lakukan, itu menunjukkan kalau dia tidak bijaksana. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dia tidak pahami, itu menunjukkan kalau dia tidak punya ilmu. Nah, orang seperti ini kalau kemudian menggantikan Prabowo, itu jauh-jauh lebih berbahaya dibandingkan Prabowo itu sendiri. Gibran ini siapa coba yang mau menasehati? Bahaya negeri ini kalau kemudian kita dipimpin oleh anak yang tidak paham soal aturan dan adab sopan santun, tata krama, dan kebijaksanaan. Siapa coba yang mau ngatur Gibran? Lawang Jokowi aja dia nggak dengerin kok. Bapaknya sendiri yang kasih nasihat untuk jangan nyerang personal dan sebagainya. Dia nggak mau dengerin kok gitu. Nah, orang kayak gini mau kita jadikan pemimpin? Wih, mau dibawa kemana negeri ini gitu? Sejak 2014, itu Gibran sudah kelihatan tengil sekali. Dia sudah nggak mau diatur, bahkan sama bapaknya sendiri gitu. Yang pokoknya nyelonong kanan, nyelonong aja gitu. Pokoknya suka-suka dia lah gitu ya. Dan itu sekarang masih tergambar di diri dia ya, karena itu adalah karakter atau watak yang tidak bisa diubah gitu ya. Nah, orang yang seperti ini itu sangat-sangat membahayakan menurut saya, karena dia jadi tidak punya kontrol, dia jadi tidak punya aturan gitu. Dia nggak mau ikut aturan. Dan nggak ada yang bisa ngontrol dia. Jadi, dengan Prabowo jadi capres saja kita sudah khawatir gitu ya. Apalagi kalau kemudian di tengah jalan Prabowo tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya. Entah itu karena sakit atau meninggal dunia. Tapi kalau kita ngelihat dari posisi wajahnya, itu sudah sangat-sangat jelas sekali kalau dia tidak mampu untuk memimpin negeri ini. Dan lebih berbahaya lagi, kalau kemudian ini dipaksakan sama rezim, sama Pak Jokowi, untuk dipaksa menang dengan berbagai cara, berbagai tekanan, intervensi, dan bansos yang ada di mana-mana. Dan pada akhirnya yang muncul adalah Gibran. Orang yang tidak punya kebijaksanaan, tidak punya adab sopan santun, dan dia juga tidak punya ilmu yang cukup untuk memimpin negeri ini. Jadi, bagi saya ini adalah sebuah alarm untuk kita semua. Semua orang harus melihat video ini, gitu ya. Tolong disebarkan video Prabowo yang mukanya sudah nggak ada ekspresi itu. Itu adalah wajah-wajah orang yang begitu kelelahan, yang sudah tidak tahu dia mau ngapain, yang pokoknya dia ikut aja, gitu ya. Dan dia tidak pantas sama sekali untuk memimpin negeri ini. Karena staminanya nggak kuat, karena cara dia mengelola informasi dia nggak mampu, dan dia sudah tidak tahu mau ngapain lagi setelah itu. Jadi mudah digiring kanan kiri dan dia hanya jadi objek saja gitu. Sehingga disuruh joget-joget, ini joget lagi gitu. Ini kan nggak pantas untuk kita jadikan pemimpin. Apa iya kita mau jadikan negara ini dipimpin oleh orang yang sudah tidak punya ekspresi seperti itu? Dan ya, kita soal usia, soal umur itu takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak pernah tahu, tapi dari tanda-tandanya kita bisa ngelihat gitu. Orang yang sudah tidak terlalu sehat seperti ini, kalau kita paksakan jadi pemimpin, ini dosa kita semua. Jangankan jadi pemimpin, Prabowo kalau ngelamar kerja di perusahaan nggak akan diterima dengan kondisi fisik yang seperti itu. Nah, ini kok malah mau dijadikan pemimpin tertinggi di negara kita. Ini benar-benar sebuah kezoliman atau sebuah kesalahan kalau kita ada orang-orang kita yang masih memilih Prabowo. Bagi saya, dalam ajaran dan keyakinan saya, itu adalah bagian dari dosa-dosa besar yang seharusnya tidak kita lakukan. Saya pikir itu